Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Bingkai Seribu Menara. Kali ini kita akan podcast bersama Tada Kak Fafa. Hai. Jadi Kak Fafa ini nih peran wanita yang aktif di PPI Dunia gitu. Coba Kak dikasih tahu dulu prestasi-prestasi atau pengalamannya gitu. Wadaw, prestasi. Sebenarnya kalau ditanya prestasi ya bingung ya. Saya tuh punya prestasi apa sebenarnya? Suka tawadu sebenarnya tuh. Cuman kalau ditanya pengalaman mungkin baru nih bisa cerita tentang pengalaman. Tapi tadi sebenarnya bukan di PPI Dunia, tapi di radio PPI Dunia. Harus ada radionya nih, karena kalau PPI Dunianya itu beda gitu. Ini kita tuh ketemu sebenarnya tuh belum kenal, tapi kayak udah ngerasa klop gitu karena kita tuh ini yang tak sama. Iya, apa tuh? Kakak ini di radio PPI Dunia, sedangkan aku di radio PPMI Mesir. Jadi sama-sama kita itu adalah penyiar. Iya, that's right. Dan kita tuh kayak ya udah semoga nyambung ya. Gitu. Amin. Iya, semoga lah. Karena biasanya tuh kalau penyiar satu nih ketemu sama penyiar lain itu bisa rame. Langsung nyamber aja gitu. Nyamber aja. Ngomongin apa aja udah. Ya, gitu. Yang penting mah kagak diem-dieman gitu. Ya kalau diem-dieman kayak patung pancoran. Kalau enggak diem terus. Kalau enggak kayak orang musuhan gitu kan. Kayak enak banget gitu. Bener. Gak boleh kemusuhan kita. Iya, kamu kemusuhan banget sih. Iya, jangan jadi kemusuhan kamu. Itu jadi lawak. Lawakan masisir ntar. Bener. Ya udah nih, jadi sekarang aku sama Kak Fafa itu tuh pengen podcast tentang self love. Jadi self love itu tuh penting banget teman-teman. Karena banyak banget kasus dari teman-teman kita gitu kan, yang gak mencintai dirinya sendiri, bahkan sampai kayak bunuh diri gitu loh. Wah, ini mah udah parah banget sih. Karena saking bebannya tuh berat banget gitu. Jadi mungkin tidak bisa membagikan rasa atau perasaannya ke orang lain, ditahan sendiri. Jadi ya udahlah gitu. Nih kerudung nih ribet nih. Harus dikasih satu. Ini aja deh, ada satu pesan nih dari aku. Kalau misalnya pakai jilbab supaya dia tuh tegak paripurna, dimasukin HVS, kertas HVS gitu. Itu adalah kunci. Ini ribet nih. Oke. Ini emang permasalahan perempuan teman-teman. Ya kan ya. Untuk yang cowok mana pernah ngerasain kayak gini. Ya enggak. Ya udah nih teman-teman, kan self love itu kan udah banyak ya yang dibahas kayak di psikologi gitu-gitu. Cuman sekarang kita mau ngebahas bener-bener spesial banget buat teman-teman semua. Ini bahasnya dari mana nih mulainya nih? Mulainya bismillah dulu kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi menurut kakak nih, self love itu tuh definisinya apa? Self love. Sebenarnya kalau bicara tentang mencintai diri sendiri, yang pasti ada kata cinta, ada kata diri sendiri. Namanya kita dengan kata cinta, otomatis rasanya tuh penuh warna, berbunga-bunga, bahagia. Orang kalau cinta gitu ya? Iya, orang biasanya kalau jatuh cinta itu kayak terbang ke awang-awang gitu. Apalagi kalau bucin. Ya, susah sih kalau udah bucin gitu kan. Dan kalau misalnya mengatakan diri sendiri, ya berarti kita pelakunya gitu. Dan digabungin nih, mencintai diri sendiri, self love. Berarti gimana caranya kita mencintai diri kita, menerima diri kita apa adanya, dari kelebihan, kekurangan, apa yang kita miliki, itu semua kita terima. Dan kita terima segala sesuatu yang ada di diri kita untuk bisa kita olah lagi potensi yang ada di diri kita juga supaya bisa lebih baik lagi gitu. Nah, betul banget. Kayak misalnya sometimes apa yang kamu udah perbuat itu tuh kayak disesalin gitu gak sih? Bisa. Iya gitu kan. Nah, kadang ketika seseorang telah berbuat kesalahan, terus kayak memalukan gitu loh. Jadi dia tuh kayak overthinking. Overthinking terus akhirnya why I done it gitu. Kenapa aku ngelakuin ini sih gitu? Kenapa aku sebodoh ini gitu? Kenapa aku gak gini, gak gitu, bla 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 bla. Kayak wah muncul tuh sifat insecurity-nya gitu kan. Rasa insecure. Kadang-kadang rasa insecure itu datang dari diri kita sendiri yang gak pede terhadap diri kita, melihat diri kita tuh penuh dengan berbagai macam kekurangan,
kelemahan, yang mana kekurangan dan kelemahan itu malah menutup potensi yang sebenarnya ada di diri kita. Sehingga membuat kita tuh jadi kayak, aduh aku nggak pede nih, aduh aku minder nih. Dan itu merupakan sebenarnya hal-hal seperti itu, perasaan seperti itu sebenarnya wajar. Tapi yang nggak jadi wajar, yang nggak jadi wajar gitu. Jadi itu di luar batas kewajaran adalah kalau rasa dari insecure-nya itu terlalu berlebihan gitu. Jadi rasa mindernya itu kelewatan gitu. Nah itu jadi kayak suatu hal yang jangan sampai gitu. Karena sesuatu hal yang berlebihan kan itu tidak baik. Salah satunya ngerasa minder. Oke, sekarang kita ngerasa minder nih, dia lebih baik nih kayaknya dari aku. Nah itu jadi gimana caranya? Jadi sebuah motivasi untuk diri kita supaya kita tuh bisa lebih baik juga gitu, sama-sama belajar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi kayak insecure tuh sebenarnya diperbolehkan nggak sih? Insecure boleh, tapi jangan berlebihan. Karena kadang kalau misalnya kita kadang ngerasa nih, aduh insecure. Namanya insecure kan ngerasa nggak pede, ngerasa minder. Itu tuh rasa manusiawi banget gitu. Jadi sebenarnya itu wajar. Cuman yang nggak wajar itu tuh kalau orang yang udah sampai berlebihan, sehingga kayak dia tuh otaknya tuh dipenuhi dengan rasa yang bener-bener unconfident. Iya, confident gitu, nggak percaya diri gitu, nggak pede, terus dia akhirnya menyalahkan diri sendiri. Kok aku gini sih? Kok aku ngerasanya kayak gini sih? Kok aku menjadi seperti ini? Kok aku orangnya kayak gini gitu? Dan kayak gini lainnya yang kayak itu adalah diri sendiri ya. Sifat adalah hal-hal yang negatif gitu, yang seharusnya hal-hal atau sifat yang negatif ini bisa kita ubah untuk jadi hal-hal yang positif. Ya, misalnya kayak wah, sumpah itu orang keren banget bisa ngelakuin ini itu. Jangan pernah kayak ngebandingin orang lain tapi nggak action gitu. Itu tuh kayak aduh nothing banget gitu. Jadi nggak ada perubahan gitu. Kalau misalnya emang mau mau insecure tapi ada perubahan, oh aku kurang di sini gitu kan, kurang di sini aku harus perbaiki ini dan itu, terus harus mempunyai statementnya, terus lakuin deh, berusaha, udah proses gitu kan. Itu yang baik gak sih Kak, kayak insecure-nya? Sebenarnya kalau kayak gitu juga bisa dilihat dari sudut pandang orang itu sendiri dan orang lain, karena setiap orang itu berbeda. Iya sih, berbeda ya. Setiap orang itu nggak sama, jadi jangan don't compare yourself with other untuk cari sesuatu hal yang berlebihan. Nggak ada di diri kita sendiri. Kita bisa aja, kita kayak aku punya kekurangan seperti ini kayak gitu. Terkadang orang untuk menerima kekurangan itu agak sulit gitu kan, karena apa yang kita punya itu sebuah kekurangan. Siapa sih orang yang mau menerima kekurangan? Ada orang pengennya menerima kelebihan, tapi ada yang kita lihat orang ini tuh sebenarnya bisa gini, tapi ternyata orang itu pun merasakan rasa insecure juga, rasa minder, rasa nggak pede, dan itu merupakan hal yang wajar ketika seseorang merasakan hal-hal seperti itu. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah kita itu adalah orang yang berbeda, satu sama lain itu adalah orang yang berbeda, sehingga jangan sampai perbedaan yang kita punya itu malah membuat bumerang untuk diri kita sendiri. Jadi kayak nggak mencintai diri kita, nggak nerima kekurangan kita, nggak nerima ini loh sebenarnya diri lo tuh yang kayak gini gitu. Aslinya nggak bisa sebenarnya untuk memaksakan orang seperti itu, tapi mencoba untuk belajar seperti itu. Nah itu baru yang penting. Kita nggak bisa buat memaksakan orang, kamu harus mau seperti yang aku mau gitu, kamu harus bisa seperti yang aku bisa. Nggak bisa banget nggak kayak bisa gitu, seperti itu. Jadi itulah kenapa setiap orang berbeda, setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan gimana cara kita menerima apa yang ada pada diri orang itu atau ada yang pada diri kita. Karena itulah definisi dari self love, menerima, ikhlas, dan bagaimana caranya kita untuk membuat hal yang kurang ataupun yang menurut kita itu adalah hal yang kelemahan di diri kita jadi suatu pemantik untuk kita bisa lebih bangkit atau lebih kuat lagi, atau bisa dikatakan bisa punya lebih power dari kekuatan dari kelemahan yang kita punya. Karena semua orang tuh pasti punya kelemahan dan kelebihan ya. Dan kita tuh nggak bisa kayak maksa orang buat ngelakuin kelebihan yang udah kita punya gitu, atau kita harus ngelakuin kelebihan yang orang lain punya gitu. Tapi kalau emang mau dari diri sendiri pengen ngebuktiin gitu, I will prove it gitu, I can do it gitu, buat ngelakuin yang orang lain punya, ya itu tergantung mereka ya gitu. Tapi kalau misalnya itu malah menyakitkan diri sendiri, lebih baik kayaknya jangan deh.
kalau menyakitkan, tapi semisalnya mau menikmati rasa sakitnya itu keren sih, kayak be brave banget gitu. Iya pasti, karena orang pasti punya titik di mana itu merupakan titik balik dia tuh yang berada di dalam posisi yang paling rendah dalam hidup dia gitu. Hidup kita kan berputar seperti roda, kadang kita di atas, kadang kita di bawah gitu kan. Dan gimana cara kita bersikap untuk ketika kita di bawah nih, sikap kita harusnya seperti apa gitu kan. Jangan kita mungkin gampang aja ya bilang harusnya kalau lagi di posisi seperti ini kamu kayak gini, seperti ini gitu. Jangan kayak gini. Itu adalah hal yang jangan sampai gitu, jangan katakan sampai keluar dari omongan kita. Kita nggak tahu perasaan orang lain tuh yang pas lagi posisi itu gimana. Betul sekali. Karena kita nggak bisa merasakan hal yang sama gitu. Kita mungkin bisa tahu aku lagi sedih, tapi kan gimana kadar kesedihannya orang ini berbeda. Walaupun dengan misalnya cobaan yang sama, ternyata karena mental orang juga itu berbeda-beda gitu. Dan gimana untuk menyikapi orang itu juga seperti kita ingin menyikapi diri kita. Kalau kamu ingin mencintai seseorang, cintai dulu diri kamu gitu. Kamu nggak bisa mencintai seseorang kalau dari dalam diri kamu sendiri aja kamu nggak cinta sama diri kamu sendiri gitu. Ini sih ada yang berkata seperti ini, ada juga yang berkata kayak gini. Kalau definisi cinta itu tuh kan luas maknanya. Nggak cuma kayak di AA aja, di DB aja gitu kan. Tapi ada juga nih Kak yang kayak misalnya dia tuh mendefinisikan bahwasannya kalau misalnya dia mencintai orang lain, kayak peduli dengan orang lain, nolong orang lain kayak gitu kan, atau kayak menjadi yes people gitu, kayak ajak ke ini ya semua mau gitu, diterima apa adanya gitu ya. Kayak tahu kan Kak gimana maksudnya yes people tuh gimana. Nah iya, jadi kalau misalnya dia udah termasuk kayak gitu, dia tuh kayak ngerasa dia mencintai diri sendiri gitu. Kayak misalnya dia tuh seneng gitu. Dia ngebantu orang tanpa harus kayak ngelebihin diri dia sendiri, tapi dia harus ngorbanin diri sendiri kadang. Jadi cinta itu proporsional. Iya. Atau cinta itu tidak terbatas. Iya betul. Asik. Love Unlimited Edition. Jadi love itu unpredictable juga sih. Jadi kita nggak bisa memprediksi aku akan jatuh cinta kepada orang itu. Tapi ketika ketemu orang itu kamu bisa jatuh cinta gitu. Cinta tuh sedapatnya. Jadi kalau gini deh, seketemunya ya. Kamu akan mencintai orang yang ada di depan cermin. Nah, yaitu diri kamu sendiri. Kamu jangan mencintai orang lain, cintai dulu diri kamu. Iya sih. Tapi tahu nggak sih, percaya nggak sih ketika kayak aku ngomong sama kamu kayak gini, menurut kamu apakah aku tuh udah mencintai diri sendiri apa belum? I can judge people by its cover, by his cover, by her cover. Nggak bisa. Kita nggak bisa ngejudge orang cuma dari covernya aja. Ih kayaknya dia mencintai dirinya sendiri. Benar. Ih kayaknya nggak ada yang tahu. Kita nggak ada yang tahu. Itu adalah semua hal yang tidak tersirat di mata. Karena itu adanya di lubuk hati, adanya di batin dia sendiri, ada di dalam diri dia sendiri. Makanya itulah kenapa love itu tuh inside yourself, terus dikeluarkan, diekspresikan dengan hal-hal yang positif atau hal-hal yang bersifatnya itu bisa membuat orang lain itu jadi bahagia juga gitu. Spread love, spread positive vibes gitu. Dan walaupun semua vibes itu oke-oke aja, kamu boleh ngerasa ketika kamu capek, ngerasa kecewa, ngerasa sedih, ngerasa nggak bahagia, itu wajar. Semua hal perasaan itu wajar gitu, karena itu manusia gitu. Tapi kan kembali lagi kalau misalnya ada orang yang itu kakak misalnya cinta sama orang lain tapi dia masih belum mencintai dirinya gitu, tuh gimana gitu loh. Ada kok, ada orang yang seperti itu. Jadi dia mencintai seorang dengan anggap kata dia mencintai seorang dengan 100%. Tapi ternyata cinta tuh nggak bisa 100%. Makanya ini kan ibaratkan, dianggap aja dia mencintai seseorang tuh 100%, tapi kenapa untuk dirinya sendiri cuma 50% gitu. Harusnya untuk dirinya sendiri itu harus lebih dari 100%. Dia harus mencintai dirinya sendiri, tapi dengan kadar juga. Walaupun dia mencintai dirinya sendiri, kita mencintai diri kita, tapi harus ada masanya kita tuh
kita juga mengoreksi diri kita, apa yang salah di diri kita koreksi supaya lebih baik lagi. Jadi evaluasi diri ya. Benar. Jadi jangan kayak aku gini ya udahlah terserah gitu. Oke, kalau mungkin ada orang yang menganggap seperti itu, ya udah wajar, itu fine aja kok, buat aku itu baik-baik aja. Tapi ada orang yang aku kayak gini, aku pengen lebih baik lagi dari ini gitu. Jadi untuk self love ini menurut aku pribadi itu merupakan hal yang harus dimulai dari diri kita sendiri, termasuk dengan mencari orang-orang yang menyupport kita, yang mendukung kita juga untuk bisa lebih baik lagi, seperti itu. Tapi kadang sih orang nih ya, kebiasaannya itu tuh lebih fokus ke satu orang yang pembenci dibandingkan 10 orang yang penyuka gitu. Jadi kayak gitu, itu yang relate banget di dalam kehidupan kita gitu loh. Seharusnya kan gimana ya, mungkin lebih ke kayak ignore aja gitu nggak sih, di ya udahlah gitu. Kalau misalnya emang dia kayak gitu, kita nggak perlu terus cari ridho dia sampai dia suka gitu kan, karena kita kan nggak akan mampu untuk membuat semua orang tuh suka gitu sama kita. Betul. Membenci orang itu adalah hal yang paling sia-sia sih kalau menurut aku. Karena apa? Mau kamu membenci dia sampai gimana pun, dianya bodoh amat, dianya terserah mau gimana juga, gak ada gunanya, capek. Membenci orang adalah pekerjaan yang paling capek. Karena apa? Cuman cari kesalahannya aja, cuman cari hal-hal buruknya aja gitu. Sementara di depan dirinya sendiri itu banyak hal yang harus diperbaiki dari dirinya dia. Mulai mungkin dari sikap dia yang kurang bersahabat sama orang lain, atau kurang baik, kurang friendly gitu kan, kurang ramah. Tapi mungkin nggak semua orang ramah, tapi kan semua orang itu bisa menjadi orang yang baik. Karena orang yang baik itu juga bisa dikatakan orang baik pasti teman-temannya juga orang baik, katanya kan gitu. Iya. Nah kayak misalnya aku nih gitu kan, mungkin orang mikir gitu, wah aku udah kayak self love banget atau gimana. Tapi kan orang nggak ada yang tahu ya, kayak di balik layar semua seperti apa gitu kan, prosesnya gimana gitu. Betul banget. Kayak kakak gitu kan, mungkin kakak di posisi ini tuh nggak semudah itu gitu loh. Mungkin dari orang lain tuh menganggap kakak tuh udah wow, udah hebat gitu kan. Tapi itu sih kayak harus di manage ekspektasinya. Iya, jadi kita boleh memberikan ekspektasi, tapi jangan lupa ekspektasi itu juga yang terkadang bisa menyakiti diri kita sendiri. Ya, kayak misalnya ngeliat orang yang tadinya kita jadikan sebagai tauladan, ya kan, tauladan, kita ngikutin perilakunya dia, makanya dia tuh baik banget, kayaknya dia tuh loyal banget, gimana kita lakuin gitu kan sesuai yang dia lakuin. Terus namanya manusia kan ada salahnya ya. Suatu ketika dia ngelakuin kesalahan, terus kayak dia gak nyangka deh gitu, kok kayak gitu ya, kok dia beda ya gitu loh. Jadi kayak ibarat kata ekspektasinya itu tuh turun. Sebenarnya bukan salah orangnya, tapi salah sama diri kita. Kita tuh terlalu menaruh harapan tinggi. Iya, menilai orang gitu, terlalu tinggi menilai orang. Kayak misalnya kayak para pendakwah semisal gitu kan, para pendakwah misalnya ngomongin tentang agama, belum tentu dia bener-bener gak ada dosa gitu. Semua orang pasti punya dosa kan, gitu. Kayak motivator gitu kan, kayak misalnya kita bincang-bincang kayak gini, belum tentu kita tuh bener-bener emang ya seperti itu. Iya, gitu, kayak nggak punya sedih, kayak nggak punya masalah, nggak punya apapun itu gitu ya. Tapi kita tuh sama gitu. Bener banget. Mati ya. Jadi mau gimana juga sebenarnya satu hal sih yang pasti, kita tuh nggak bisa untuk menaruh harapan untuk orang lain, karena menaruh harapan untuk orang lain itu adalah kuncinya adalah siap-siap kecewa. Iya betul. Ya ketika kayak misalnya kita sebagai manusia gitu kan punya kesalahan gitu, ya udah anggapnya gini aja loh. Kalau emang kita punya tauladan, anggapnya ya udah manusia gitu. Jangan kayak anggap malaikat, ya nggak sih? Iya. Karena kamu bukan nabi, kamu bukan rasul gitu kan. Jadi kamu itu adalah nabi manusia. Juga punya salah loh, ya kan? Rasul itu maksum, orang yang dia terbebas dari dosa. Mungkin itu rasul, tapi nabi yang lain, nabi mungkin ada yang salah gitu. Tapi kita manusia. Ini konteksnya adalah kita manusia. Manusia tuh nggak ada yang luput dari kesalahan. Semua manusia tuh pasti punya salah. Semua manusia tuh pasti pernah salah.
Jadi gimana caranya dari kitanya sendiri juga untuk membuat kesalahan kita itu jadi diperbaiki lagi gitu kan. Yang kita misalnya berbuat sebenarnya kesalahan itu ada dua sih, kesalahan sama manusia, kesalahan kita sama Tuhan. Ketika kita punya salah sama manusia, itu diselesaikan sama manusia dan juga diselesaikan sama Tuhan, sama Allah. Kita minta mohon ampunan. Kesalahan kita kepada agama berarti itu dicatatnya itu langsung pada Allah. Jadi gimana cara kita bersikap secara horizontal itu kepada manusia, secara vertikal itu kepada Allah. Muamalah kita kepada manusia itu gimana, muamalah kita kepada Allah itu gimana. Dilihat dari misalnya cara kita bercengkrama, dari kita berkawan, dari akhlak kita itu sesama manusia. Itu kalau misalnya punya kesalahan ya itu diselesaikan dengan jalur ya manusia minta maaf gitu kan. Iya, betul. Kalau misalnya kepada Allah ya berarti memohon ampunan dengan bertaubat gitu ya. Iya sih, ya kayak misalnya orang malah kadang gengsi Kak buat minta maaf gitu. Nah itu dia. Jadi gengsi itu kadang kan harus diturunkan. Sebenarnya yang gengsi itu kadang egonya dia sih untuk mengatakan ya udah sih udah lewat gitu aja. Cuma kan kita nggak tahu ntar juga apakah orang itu sudah memaafkan atau belum. Iya betul. Kadang kita ngerasanya kayak oh kayaknya biasa aja gitu. Tapi ternyata omongan kita itu membekas ke hatinya sampai dia, aduh gue nggak ikhlas dia ngomong kayak gitu. Bahkan ada loh kayak sampai ngedoain pas lagi sholat malam atau apa, itu kan paling kayak nyulitin diri sendiri nggak sih? Kayak kita tuh menaruh penyakit gitu. Jadinya kayak kadang nih misalnya hidup kita nggak beruntung, hidup kita apa namanya ada aja gitu lika-likunya, kita harus periksa juga dari sikap kita ke orang lain gitu. Ya nggak sih? Kayak itu ada faktor X-nya, kita harus kayak coba di muhasabah lagi, kita salah kata nggak sih ke orang lain gitu. Benar banget. Jadi introspeksi diri, muhasabah diri itu merupakan hal yang penting sih kalau menurut aku juga. Jadi gimana kita misalnya ketika muamalah sama temen, sama keluarga, sama siapapun itu kita harus tahu tempat, tahu tata krama gitu kan. Tahu adab sama teman tuh juga penting loh. Serius, karena kebanyakan kayak ya udah sih teman kayak gitu kan. Akhirnya hilang adabnya. Tapi tanpa disadari kita tuh juga bisa menilai gitu, oh dia gini ya gitu sikapnya gitu. Karena sekarang itu udah zaman ya, kayaknya udah nggak ada lagi kata merasa kayak aku sakit hati. Pasti kalau dibilang kayak gitu baperan amat sih loh gitu. Semenjak ada kata baper, menghilangkan kata maaf gitu nggak sih? Salah satunya mungkin itu bisa menjadi faktor lain untuk jadi rasa maaf itu keluar. Rasa maaf tuh kayak cuman ya udah baper amat sih loh kayak gitu. Itu merupakan kata kayak gitu misalnya, aja ngambek. Nah itu wah, jangan mudah mengatakan baperan banget sih jadi orang. Kita nggak tahu kondisi orang ini misalnya lagi gimana kondisinya gitu kan. Mungkin kita ngerasa kayak emosi kita lagi stabil nih, jadi kita bisa bercengkrama dengan orang lain dengan emosi yang stabil, dengan bahagia gitu ya, dengan ceria, dengan senang gitu. Tapi nggak tahu nih misalnya lawan bicaranya itu lagi dapet cobaan, misalnya dia hilang sepatunya sebelah gitu kan, sendalnya hilang sebelah atau gimana, terus dia jadi kayak apes banget, lagi kesal-kesalnya gitu kan, terus diledekin, akhirnya kayak marah, tersinggung gitu kan. Itu kan posisinya kita nggak tahu kan gimana perasaan orang itu gitu. Iya, kalau misalnya dapat masalah yang sepele, hilang sendalnya. Kalau misalnya hilang pasangannya kan ngeri gitu kan. Oke. Tapi ada juga yang lebih sedihnya itu tuh misalnya lagi kehilangan keluarganya. Iya, gitu kan, misalnya entah orang tua atau apa gitu kan, kita kan nggak ada yang tahu ya. Ditinggal orang yang paling kita sayang. Atau divorce, kayak broken home gitu kan. Kita pokoknya intinya itu hati-hati gitu itu kayaknya menurut kita orang yang bakalan merasakan sakitnya itu adalah orang yang emang benar-benar ada di posisi itu. Kita cuma bisa ngelihat, kita mungkin prihatin ya, kita mungkin prihatin gitu kan. Kita mungkin prihatin, kita mungkin ngerasa kayak rasa kasihan, rasa sedih juga, turut berduka cita gitu kan. Tapi kita benar-benar nggak tahu posisi orang itu seperti apa kesedihannya. Ya, betul. Terus juga nih Kak, kalau misalnya dari self love sendiri, kan kita selalu banget bilang, ayo dong, love yourself gitu. Kamu harus cinta sama diri kamu sendiri, kamu harus kayak gini gitu kan. Tapi kayak ada juga orang yang berpendapat self love gitu kan, jatuhnya nanti jadi selfish. Gitu. Selfish terus abis itu
arrogant gitu kan. Kayak sometimes gitu kan orang kayak gitu, kayak jangan terlalu self love deh gitu, ntar malah kalau jadi arogan gimana gitu. Sebenarnya kalau misalnya mau bilang kayak gitu juga, itu hak pribadi orang lain untuk mengatakan nggak usah self love atau apa. Tapi kan kita menyebarkan, kalau bisa dibilang menyebarkan aura gitu ya, aura positif. Aura positif ya. Terus gimana nih? Kita kalau ngomongin self love gitu, ngomongin masalah cinta, masalah diri sendiri itu sebenarnya kayak panjang banget, gak bakal ada habisnya. Tapi yang pengen banget aku garis bawahi itu misalnya kayak kita menyukai sesuatu, orang lain belum tentu suka. Kita ngelihat orang lain suka sesuatu, kita nggak suka gitu. Nah itu adalah hal yang penting banget buat digaris bawahi, bahwasanya setiap orang memiliki passion dia masing-masing. Jangan pernah menganggap remeh passion orang itu atau kesukaan orang itu, karena kita nggak tahu itu merupakan hal yang paling dia senang. Ketika misalnya seperti itu, mood dia jadi baik, mood dia tuh lagi jadi bagus gitu kan. Tapi ketika kita malah menyinggung masalah hal misalnya passion dia, misalnya dia suka mainan Tamiya gitu, suka mainan Tamiya tapi udah gede gitu, kita ngeliat ya apaan sih mainan Tamiya, loh itu passion orang beda-beda. Justru ketika misalnya dia suka Tamiya seperti itu, ini anggap aja ya dia suka Tamiya gitu, terus kita tanya aja kayak, oh suka Tamiya gitu kan, itu kan bilangnya mainan anak kecil lah atau apa. Coba hargai orang lain ketika kamu ingin dihargai gitu. Iya. Nah kayak misalnya nih tips dan trik dari kakak sendiri supaya bisa jadi self love tuh gimana? Kalau tips dan trik dari aku, sebenarnya aku nggak ada tips ataupun ada trik sih. Yang jelas kalau aku pernah ngerasa down, aku pernah ngerasa nggak baik-baik aja, aku pernah merasa jadi orang yang paling sedih sedunia gitu pada saat itu gitu. Padahal mah sebenarnya tuh biasa aja. Iya, mungkin orang anggap biasa aja. Diri sendiri. Tapi satu hal yang aku yakinin, semua pasti berlalu. Life must go on. Jadi hal-hal yang buruk itu pasti akan terlewati. Hal baik di sana pasti akan menunggu. Dan orang-orang yang yakin sama aku, orang-orang yang sayang sama aku ada kok. Jadi jangan pernah berkecil hati untuk hating yourself, karena you're surrounded by all people yang pasti ada orang yang sayang sama kamu walaupun kamu nggak tahu. Jadi jangan pernah sia-siakan sayangnya orang ke kamu, entah itu dari keluarga, dari teman, dari kerabat, dari siapapun itu. Bahkan dari kucing yang sering ngikutin kamu, bisa jadi di kucing itu tuh sayang sama kamu dan doain untuk kebaikan kamu gitu. Jadi jangan pernah menyepelekan hal-hal sesuatu yang dianggap remeh, dan jangan pernah meremehkan orang lain, serta hargai pendapat dan juga passion dari orang lain, karena itu merupakan kunci untuk mencintai diri sendiri. Oke, bagus banget penjelasannya. Terus kalau misalnya ada nih orang yang abis direndahin gitu loh, kayak dibanding-bandingin gitu. Misalnya ada adik kakak lah gitu kan, yang satunya dia tuh lebih lebih unggul gitu, sedangkan yang satunya lagi dia tuh kayak ya udah gitu biasa aja. Terus pasti ada gitu loh kata-kata dari orang tuh gini, coba dong kamu kayak si kakak, kayak si adik, kayak gini gitu kan. Nah gimana sih caranya biar ngebangun self love itu sendiri di dalam diri kita kalau misalnya setelah direndahin dan datang dari keluarga? Iya, misalnya. Karena itu kan comparing diri kamu udah dari dengan lingkungan sendiri nih. Iya, lingkungan yang paling lingkungan keluarga menurut aku ini yang paling inti sih, karena itu lingkungan keluarga itu yang membentuk diri kita. Betul. Yang membentuk gimana nanti kita, karakter kita segala macam itu dibentuk dari lingkungan keluarga. Itu tuh gimana Kak? Kalau dari aku sih, aku pernah baca sebuah bukan tweet sih, sebuah cuitan gitu di Twitter gitu. Yang pertama kan ada lagu 1-1 aku sayang ibu, 2-2 aku sayang ayah, 3-3 sayang adik kakak, 1-2-3 sayang semuanya. Itu diubah jadi 1-1 aku sayang aku, 2-2 sayang ayah ibu, 3-3 sayang adik kakak, 1-2-3 sayang semuanya. Yang pertama, kamu harus cintai diri kamu sendiri. Kamu dibanding-bandingin sama orang lain, tapi ketika kamu emang benar-benar cinta sama diri kamu sendiri, ya udah, nanti lambat laun cinta kepada orang lain itu, cinta itu akan datang sendirinya kok. Entah itu bukan dari keluarga ataupun orang yang seperti keluarga kita. Karena kadang kita nggak bisa mendapatkan, ada orang yang nggak bisa mendapatkan